Kamu yang baru mulai investasi saham, ada yang bingung nggak mau beli saham yang mana? Gimana kalau misalnya ada cara beli banyak saham sekaligus dengan modal kecil? Di konten ini saya akan bahas tentang cara beli banyak saham sekaligus dengan modal kecil. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya untuk bisa bantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang strategi memborong saham secara sekaligus dengan modal kecil. Sebelum saya kasih tahu soal caranya, pertama-tama saya akan bahas mengenai indeks pada Bursa Efek Indonesia. Mengutip dari website idx.go.id, indeks saham merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Manfaat dari indeks saham ini antara lain mengukur sentimen pasar, dijadikan produk pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks, pembanding bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model return, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Di Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki setidaknya ada 40 indeks. Nah, jika kamu pernah mendengar tentang IHSG, itu merupakan salah satu contoh dari indeks yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. IHSG sendiri berisi seluruh saham yang terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. IHSG juga sering dijadikan sebagai pembanding bagi portofolio aktif oleh para investor. Biasanya para investor tuh punya target untuk mengalahkan kinerja IHSG. Lalu gimana cara beli banyak saham sekaligus dengan modal sedikit? Gampang kok caranya, ya kamu tinggal beli aja indeksnya. Maksudnya adalah kamu tinggal beli reksadana yang isinya sama dengan indeks acuannya aja. Misalnya ada sebuah reksadana indeks yang indeks acuannya adalah indeks LQ45. Itu berarti isi saham yang terdapat di dalam reksadana tersebut sama atau berasal dari saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45. Ketika komposisi saham dalam indeks LQ45 berubah, maka komposisi saham di dalam reksadana tersebut pun ikut berubah. Oh iya, mengenai reksadana saya juga sudah pernah kan buat kontennya loh. Nah, apalagi dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, hanya saham-saham tertentu yang bisa masuk suatu indeks. Seperti indeks LQ45 misalnya yang terdiri dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Begitu juga dengan indeks IDX30 yang juga dengan kriteria sama dengan LQ45 tetapi jumlah sahamnya hanya 30. Atau buat kamu yang tertarik dengan saham syariah, bisa mencari reksadana indeks yang mengacu pada JII atau Jakarta Islamic Index. Coba bayangkan kalau kamu pengen beli saham-saham yang masuk ke dalam indeks LQ45, berapa modal yang dibutuhkan? Maka dengan membeli reksadana indeks ini yang mengacu pada LQ45 atau indeks LQ45, kamu tuh bisa beli saham-saham tersebut dengan modal kecil. Jadi reksadana indeks ini merupakan reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan indeks acuannya. Cara untuk mendapatkan hasil tersebut adalah dengan memiliki komposisi saham yang mirip atau bahkan sama persis dengan indeks acuannya. Sehingga pengelolaannya pun berbeda dengan reksadana umumnya. Reksadana indeks itu tidak dikelola secara aktif oleh manajer investasi, karena manajer investasi hanya cukup mengikuti indeks acuannya saja. Maka itu reksadana ini memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan reksadana saham. Antara lain, biaya operasionalnya lebih murah. Resiko investasinya juga tidak seagresif reksadana saham dan adanya transparansi portofolio investasi. Di negara maju itu sendiri,
kinerja reksadana biasanya sulit untuk mengalahkan pasar saham, sehingga reksadana indeks ini sangat populer. Hal ini berbeda dengan di Indonesia. Banyak reksadana yang bisa mengalahkan pasar saham, dan reksadana indeks di sini juga belum terlalu banyak peminatnya. Tetapi hal ini bukan menjadi penghalang untuk berinvestasi pada reksadana indeks. Apalagi pasar saham Indonesia umurnya belum sepanjang umur pasar saham di negara maju. Dan jika kamu percaya pada pasar saham Indonesia dalam jangka panjang, reksadana indeks ini bisa menjadi pilihan. Saya sendiri juga berinvestasi loh di reksadana indeks ini, yaitu pada reksadana indeks yang mengacu pada indeks AQ45 dan indeks 30. Kenapa saya berinvestasi pada reksadana ini? Karena biaya untuk manajer investasi itu lebih rendah dan modal investasinya juga rendah. Cukup dengan uang Rp100.000 saya sudah bisa memiliki reksadana indeks, dan dengan uang sebesar itu saya sama seperti membeli banyak saham sekaligus. Reksadana indeks itu merupakan salah satu pilihan investasi jangka panjang. Memang instrumen dari reksadana indeks ini biasanya saham, tapi dari sisi pengelolaannya berbeda dengan reksadana saham. Selain itu, dengan membeli reksadana indeks ini, kamu bisa tahu nih kemana uang kamu diinvestasikan oleh manajer investasi. Cukup lihat aja indeks acuannya. Dan jika kamu percaya dengan masa depan bursa saham Indonesia, kamu bisa memilih instrumen investasi ini. Oke, sampai di sini pembahasan tentang strategi borong saham sekaligus dengan modal kecil. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.